Selamat malam dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Segala puji dan syukur patut kita naikkan ke hadirat Tuhan, sebab ibadah rumah tangga yang pertama kali di tahun 2021 ini sudah boleh kita mulai. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap anak-anak, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan mari kita datang menghampiri tahta kemurahan Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada malam ini. Mari kita mengangkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan habiskan ibadah kita. Dan mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, di
akan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ibadah rumah tangga Semat Pok Uwendula yang pertama di tahun 2021 ini sudah boleh kami mulai lagi. Bapa, di ibadah ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan umat-Mu sehingga juga boleh dapat memahami dengan baik apa maksud firman-Mu saat ini ya Bapa. Dan baik sebagai pemberita firman, sebagai pendengar firman, kami juga akan terus dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ampuni salah dosa kami Bapa, berfirmanlah kepada kami, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat pertama hingga 14. Saya membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Judul bacaan, Surat Kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu.
Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada ibadah rumah tangga saat ini adalah menjadi berkat bagi kesejahteraan kota. Menjadi berkat bagi kesejahteraan kota. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kita mau berbagi berkat dengan seseorang, itu tergantung situasi kita. Misalkan saja ketika keadaan kita baik, kita mau berbagi berkat dengan orang. Atau ketika apa yang kita kerjakan berhasil, baru kemudian kita mau berbagi berkat dengan orang lain. Sangat jarang kita menemukan orang yang tetap mau berbagi berkat dengan orang lain ketika ia berada dalam keadaan susah. Hal ini berbeda dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang menjalani masa-masa pembuangan atau masa-masa penghukuman di Babel. Nah, sekalipun mereka berada di Babel yang bukan kampung halaman mereka, dan sekalipun mereka berada dalam situasi yang sulit di sana, karena mereka adalah orang-orang yang dibuang, umat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia memerintahkan mereka untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Dalam hal ini tentu saja adalah kota Babel, dan diminta untuk mendoakan kota itu. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ketujuh bacaan kita tadi. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Umat Tuhan diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Diperintahkan untuk menjadi berkat, sekalipun mereka berada di kota yang asing bagi mereka, yaitu kota Babel. Mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya kehadiran mereka di kota Babel boleh menjadi berkat bagi kota Babel, dan ketika kota Babel sejahtera, maka tentu kesejahteraan itu juga akan mereka nikmati. Nah, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita untuk mari kita melakukannya. Yang pertama, sesulit apapun keadaan kita, kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai contoh, ketika kita sakit, kita memiliki kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman kita kepada orang lain. Kenapa kita bisa sakit? Bisa kita bagikan, kita ceritakan kepada orang yang datang, katakanlah dia datang mengunjungi kita, melihat keadaan kita.
Kita bisa berbagi cerita tentang bagaimana kita bisa sakit. Untuk apa? Supaya mereka setelah mendengarkan cerita kita, mereka tidak akan mengalami kesakitan seperti yang kita alami karena mereka sudah belajar dari pengalaman kita. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa ternyata ketika kita sakit pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau ketika kita sakit, orang datang mengunjungi kita dan kita memperlihatkan bagaimana kita sabar menjalani penderitaan kita, dan kita bersaksi malah melalui kesakitan yang kita alami bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, kasih-Nya akan selalu ada menyertai kita, dan karena itu kita yakin bersama dengan Tuhan kita pasti bisa sembuh. Tentu hal ini juga akan bisa berdampak positif, katakanlah bagi mereka-mereka sesama kita yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Tentu dengan mendengar kesaksian kita, kesabaran kita, mereka pun akan turut dikuatkan dalam menghadapi pergumulan mereka. Contoh lain tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit adalah ketika saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Dari waktu ke waktu semakin banyak sesama kita yang terpapar oleh COVID-19 dan bahkan semakin banyak sesama kita yang meninggal karena COVID-19. Dalam situasi ini pun kita bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Adalah dengan mendengarkan dan melakukan himbauan pemerintah kita dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu dengan melakukan yang namanya 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau himbauan ini kita lakukan dengan penuh disiplin, kita bisa menjaga diri kita tidak terpapar COVID-19, dan kita menjaga diri kita tidak turut membawa COVID-19 itu bagi orang-orang katakanlah yang tinggal di rumah kita. Nah, itu hal pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini adalah semua kita yang tinggal di Kecamatan Touti ini, semua warga jemaat, mungkin tidak semua ya, tapi hampir semuanya, kita umumnya adalah pendatang. Kita datang dari Toraja, kita datang dari Ambon, dan dari berbagai tempat. Kita mencari kerja di sini dan kemudian kita hidup di sini. Nah, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, kita pun mau diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan dan mendoakan agar Touti ini, Luwu Timur ini, juga boleh menjadi daerah yang mengalami yang namanya kesejahteraan. Bagaimana caranya kita mengusahakan kesejahteraan bagi, katakanlah bagi Kecamatan Touti sebagai tempat di mana kita berdomisili sekarang ini? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Katakanlah sebagai yang bekerja sebagai karyawan, sebagai ASN, aparatur sipil negara atau PNS, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan semaksimal mungkin, maka tentu dampaknya juga akan baik untuk perusahaan, dan tentu juga pasti akan berdampak baik bagi kita selaku masyarakat yang ada di Luwu Timur ini, pun di Touti ini. Begitu juga sebagai ASN, ketika kita bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, tentu masyarakat akan mengalami kesejahteraan ketika boleh dilayani dengan baik oleh pemerintahnya. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi tempat di mana kita berdomisili sekarang adalah mari kita menjadi warga negara yang taat mengikuti segala aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Misalkan saja ketaatan kita dalam membayar pajak. Dan yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah kita menjauhkan diri kita dari segala perbuatan ataupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum di negara kita. Nah, Bapak Ibu, secara khusus saya mau sampaikan melalui kesempatan saat ini adalah saat ini pemerintah kita telah menghimbau dan bahkan menegaskan
Ketika ada acara-acara, katakanlah resepsi pernikahan, kita dilarang untuk melakukan yang namanya dero. Nah, kenapa pemerintah menegaskan hal ini adalah supaya semakin sedikit orang yang terpapar COVID-19 dan masalah COVID-19 ini cepat teratasi. Nah, dalam pengamatan saya secara pribadi, justru di kalangan warga jemaat Poko Bandula sendiri yang seringkali melanggar akan aturan pemerintah kita ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, pemerintah adalah wakil Allah. Ketika kita melawan apa yang menjadi ketetapan pemerintah kita, maka sama saja kita melawan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melawan pemerintah, melawan kehendak Tuhan, maka hal-hal yang tidak baik pasti akan kita alami. Karena itu mari kiranya dalam acara-acara pernikahan seterusnya akan kita jalani, mari minimal kita tidak dero dan melakukan 3M tadi, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Marilah menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam ini, mari kita melakukan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang terus kita terima dalam hidup kita, maka kini tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita itu melalui persembahan syukur yang akan kita berikan. Dan sambil kita memberi persembahan, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan
hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ibadah rumah tangga yang boleh kami jalani pada malam ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai satu persekutuan Jemaat Pok Wawandula. Bapa, biarlah melalui pesan firman-Mu saat ini, kami akan semakin termotivasi untuk boleh terus menjadikan diri kami sebagai berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami, baik itu sama anggota keluarga kami, tetangga-tetangga kami, rekan-rekan sekerja kami, ataupun siapapun yang Tuhan perkenankan untuk hidup bersama dengan kami. Biarlah ketika kami dalam situasi yang sulit sekalipun, kami akan tetap termotivasi untuk menjadikan diri kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih ketika saat ini kami berada dalam pandemi COVID-19, biarlah ini tidak akan melemahkan kami, tapi justru akan semakin menyemangati kami untuk boleh terus kuat dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus, untuk boleh terus meyakini Tuhan Yesus peduli dengan apa yang sedang kami alami ini, dan Tuhan Yesus sedang bekerja melalui pemerintah kami, melalui para medis, ahli obat-obatan, untuk membebaskan kami, memulihkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kami pun boleh turut bekerja sama dengan pemerintah kami, dengan cara kami mengikuti secara disiplin, melakukan dengan penuh ketaatan apa yang dihimbau oleh pemerintah kami, terkhusus dalam menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Biarlah itu selalu mampu kami terapkan, terkhusus ketika kami berada di luar rumah. Bapa kami di sorga, kami pun bermohon, biarlah kami sebagai umat-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan karena itu kami sebagai keluarga-keluarga Kristen dimanapun kami berada, kami akan menjauhkan diri kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela, segala perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama Tuhan. Kami akan melakukan segala sesuatunya dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bapa kami di sorga, melalui doa syafaat ini, kami berdoa untuk setiap keluarga. Bapa memberkati semua orang tua dalam segala tugas tanggung jawab,
biarlah terus dimampukan terus mampu memberi yang terbaik. Segala usaha pekerjaan, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga segala jeri lelah kami boleh selalu ada berkat Tuhan yang boleh kami nikmati bersama dengan anggota keluarga kami, bahkan boleh kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sedang menikmati masa-masa pensiun, biarlah juga Tuhan terus memberi kekuatan kesehatan yang terbaik, sukacita akan selalu juga mewarnai kehidupan setiap mereka dalam kehidupan mereka seterusnya. Dan biarlah segala yang mereka butuhkan Bapa berkuasa untuk mencukupkan. Begitu juga para janda, para duda, biarlah Bapa terus menopang mereka, sehingga betul semangat dalam menjalani kehidupan mereka, dan terus menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi semua kami selaku anak-anak yang sudah bekerja terus berkati dalam pekerjaan kami, yang sedang menuntut ilmu Tuhan terus menolong kami, sehingga kami boleh terus belajar dengan sebaik mungkin, semangat untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kami dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan maupun dukungan yang diberikan oleh orang tua kami. Berkati anak-anak kami masih kecil, Tuhan berkati dalam pertumbuhan perkembangan mereka semua. Biarlah berkat-berkat Tuhan dialami dalam pertumbuhan perkembangan mereka, baik jasmani maupun rohani mereka. Bapa kami di surga, untuk setiap pergumulan dalam setiap keluarga, Bapa di surga sungguh mengetahuinya. Karena itu ya Bapa, apapun pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami menerima cobaan ketika cobaan itu melampaui kemampuan kami. Dan karena itu Bapa, biarlah Engkau terus memampukan kami untuk menghadapi apapun pergumulan kami, dan bahkan kami dimampukan mengambil hal yang positif di balik segala pergumulan yang kami alami. Dan biarlah bersama dengan Tuhan kami kelak boleh menemukan setiap solusi dari setiap pergumulan kami, dan bahkan kami dimampukan untuk melewatinya dan boleh menikmati sukacita damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bagi anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik oleh karena terpapar COVID-19 ataupun karena sakit penyakit yang lainnya, kami datang kepada Tuhan Yesus, tabib dan segala tabib, dokter segala dokter. Biarlah Engkau Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus akan memberkati segala upaya pengobatan yang sedang dijalani. Dan biarlah dalam kuasa Tuhan Yesus, semua umat-Mu yang saat ini sedang sakit akan dipulihkan, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Dan bagi sesama kami anggota persekutuan yang sedang sakit, biarlah boleh terus teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, untuk meyakini bersama dengan Tuhan Yesus mereka akan mampu melewati masa-masa sulit yang sedang mereka alami sekarang ini. Bapa kami di surga, bagi anggota jemaat-Mu yang sedang berduka, kami juga doakan biarlah mereka pun terus diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka akan tetap kuat dalam menghadapi kedukaan yang dialami, dan bahkan dimampukan untuk melakukan segala yang mereka akan lakukan terkait dengan kedukaan yang terjadi. Oh Bapa kami di surga, kehidupan kami selaku jemaat-Mu kami terus serahkan. Biarlah program ibadah rumah tangga yang sudah berjalan ini boleh terus berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan terus memakai program ini untuk menjadi berkat tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi sesama kami yang lainnya. Bapa kami di surga, kami berdoa bagi setiap kami yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah rumah tangga ini, baik selaku pemberita firman, selaku singers, sebagai pengiring musik, pemain musik, ataupun sebagai tim multimedia. Biarlah Bapa memberkati apapun yang telah kami lakukan. Biarlah semua yang telah kami persembahkan dalam ibadah ini boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa, mempermuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan boleh menjadi berkat juga dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, kami telah memberi persembahan syukur, berkatilah apa yang telah kami berikan, dan semoga persembahan kami akan dapat dikelola dengan baik untuk mendukung segala program pelayanan baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan bagi setiap kami yang telah menyatakan tanda syukur kami percaya berkat-berkat yang baru akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Bapa kami di sorga, inilah doa kami, sungguh jauh daripada sempurna. Kami teringat saudara-saudara kami di luar sana terkhusus tertimpa musibah bencana alam. Biarlah juga Bapa menolong mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari situasi sulit yang mereka alami, dan biarlah juga sukacita kebahagiaan boleh menjadi milik mereka semua. Bapa kami di sorga, inilah doa kami, jauh daripada sempurna, sempurnakanlah. Lalu sambut dan terima kami yang berdoa. Kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, ampunkan kami kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan mari kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat kekasih Tuhan, mari arahkanlah hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.